The Jackmania gereduk Balai Kota DKI Jakarta. Muak dikibuli Anies soal JIS, akhirnya minta tolong ke PJ Heru untuk tuntaskan ketipu bacotnya gak benar. Dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Dan hari ini The Jackmania memenuhi stadion yang dijanjikan itu. Dan katanya sekarang mulai berfungsi. Harusnya kalau memang udah mulai berfungsi, Persija bisa pakai situ. Karena Persija tuh pengen banget pakai di situ. Pengen banget main di situ. Tapi kondisinya waktu itu hanya Ram Barat yang dibuka, dan ketika hanya Ram Barat yang dibuka, anggota kita datang ke sana penuhnya, kreditnya itu luar biasa, sehingga saya malah khawatir gitu kan. Saya memikirkan kepentingan keselamatan dan kenyamanan anak-anak Jackmania. Ketika saya melihat seperti ini, wah, saya nggak berani untuk main lagi di sini. Mungkin bahwa pemerintah juga akan mendorong juga untuk penyempurnaan lah dari hal-hal yang dirasa kurang segala macam, biar semuanya bisa lebih nyaman lagi, ya itu akan menjadi jadi memang kita juga tadi kayak berdiskusi dengan itu juga, bahwa kira-kira bagaimana biar semuanya bisa terintegrasi dengan baik, bisa jadi ya itu udah diobrol di soal kita, bahwa pengennya tuh biar ya gitu yang digunakan oleh Persija, ya apa yang harus dilakukan oleh yang DKI juga segala macam. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Jackmania, Diki Sumarno, memastikan pertemuannya dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Balai Kota Jakarta siang tadi tidak ada kaitannya dengan politik. Ia menyebut dirinya hanya membahas soal kemungkinan menggunakan Jakarta International Stadium sebagai kandang Persija. Diki pun enggan berkomentar banyak soal rencana renovasi JIS oleh pemerintah pusat yang dikaitkan dengan upaya politisasi terhadap Anies Baswedan. Ia hanya menegaskan dukungan Jackmania untuk renovasi JIS semata agar Persija bisa menggunakan stadion warisan Gubernur Jakarta Anies Baswedan itu sebagai kandang di Liga 1. Pasalnya, stadion itu sebelumnya dijanjikan oleh Anies bakal dijadikan kandang Persija. Namun hingga saat ini hal tersebut belum terrealisasi. Bahkan, stadion megah yang menjadi ikon Jakarta itu belum lolos verifikasi dari PSSI apalagi FIFA. Apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Jackmania, Diki Sumarno itu secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa Jackmania sudah begitu muak dan cudak karena dikebuli oleh Anies terus-terusan. Akhirnya mau gak mau, The Jackmania mengadukan permasalahan Persija yang tak kunjung punya markas sendiri. Diki pun juga memberikan masukan soal sirkulasi udara yang dinilai masih minim di JIS sehingga membuat penonton menjadi tidak nyaman. Memang pada saat ini demi menyambut hajatan kelas dunia yaitu Piala Dunia U17, JIS kemudian masuk menjadi salah satu stadion yang akan digunakan. Namun apa ternyata JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Satu persatu kekurangan JIS, hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan FIFA tersebut pun kemudian terbongkar. Pertama adalah akses keluar masuk JIS yang ternyata hanya satu. Kemudian, lingkungan sekitar yang tidak mendukung sebuah event sepak bola yang berkemungkinan dihadiri oleh banyak orang, seperti misalnya kemudahan untuk menjangkau transportasi umum. Terkait transportasi itu juga, akses menuju stadion dan kantong parkir bagi pengguna kendaraan pribadi ternyata juga terbatas. Kemudian, terkait dengan fasilitas dalam stadion, ternyata bus pemain dan ofisial pertandingan juga terhalang untuk bisa masuk ke dalam stadion tersebut. Ternyata juga, rumput di JIS tidak sesuai dengan standar yang diterapkan FIFA. Nah, dengan berbagai fakta yang ternyata adalah kekurangan JIS tersebut, apakah masih pantas bila kemudian stadion itu disebut sebagai sebuah mahakarya? Atau itu hanya klaim yang sudah menjadi kebiasaan Anies, klaim mulut manis dari mantan Mendikbud itu? Apakah dengan terkuaknya fakta itu, artinya Anies telah ingkar kepada The Jackmania dan Persija Jakarta? Apakah layak bila Anies disebut telah membohongi kedua pihak itu? Sepertinya ya pantas-pantas saja. Toh pada kenyataannya, Persija Jakarta belum bisa menjadikan JIS sebagai home base-nya kan? Sehingga The Jackmania belum bisa menyaksikan tim kebanggaannya bertanding secara resmi di stadion tersebut.
Ini artinya Anies bisa juga disebut sebagai orang yang tukang ibo. Rupa-rupanya, memang JIS tidak dirancang menjadi stadion yang aman dan nyaman untuk pemain dan penonton. Sudah arus keluar masuknya tidak dipikirkan, rumputnya tidak memiliki standar, pagar tribunnya mudah roboh pula. Kemegahan dan kemewahan JIS tidak diikuti dengan penyediaan jaminan keselamatan bagi para penonton dan pemain. Ini jelas membahayakan bagi siapa saja yang bertanding di JIS ataupun para supporternya. Bangunan yang disebutnya mahakarya rupa-rupanya tidak aman dan nyaman bagi The Jackmania ataupun supporter klub lain yang berlaga di JIS. Kalau sudah seperti ini, apakah JIS sebuah mahakarya yang berstandar internasional? Ataukah hanya sekedar polesan berharga triliunan dengan kualitas apa adanya? Bagaimana menurut Anda? Ngakak, Nasdem bikin acara kampanye pemenangan Anies di GBK? Loh kok nggak di JIS nis? Takut ambrol ya? Yang buat aja ugah make, berarti kan titik. Anies Baswedan yang akan mengumpulkan relawannya di GBK. Lah, kenapa nggak di JIS? Pasti karena takut mati kan? Kan ke teman-teman pas itu adalah acara internal Partai Nasdem. Ingat, pemilu tinggal 8 bulan lagi dan hari ini dengan pemilu yang khas karena apa tidak lagi ada incumbent dan sebagainya, maka Nasdem memerlukan konsolidasi lebih dini. Kita ingin mengecek cerita ini itu semakin membuka gitu. Kalau orang yang waras, orang yang sadar kan pasti akan berpikir gitu. Kenapa Nasdem dan koalisi perubahan tidak menggunakan stadion JIS yang dibangga-banggakan sama Anies Baswedan? Kenapa malah menggunakan stadion Bung Karno? Kenapa coba gitu ya? Nggak apa-apa sih, nggak salah juga gitu ya. Tapi kan mestinya gitu ya, sebagai bagian dari perubahan gitu ya. Jangan GBK dong, JIS lah pakai gitu ya. Biar kalian apa? Biar kalau kalian kumpul di sana, kalian bisa mengerti dan merasakan bagaimana perasaan orang-orang yang pernah datang ke JIS. Yang tumpuk-tumpukan, yang susah keluar. Biar kalian ngerasain sendiri. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Partai Nasdem akan menggelar acara penguatan pemenangan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Acara tersebut digelar di Stadion Utama GBK atau Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Juli mendatang. Acara ini juga akan mengundang partai politik poros Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Lebih lanjut, acara ini juga akan diisi dengan pidato dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Selain itu, Anies juga akan menyampaikan pidato kebangsaannya dalam acara tersebut. Nah, ketika disinggung kemungkinan acara tersebut bakal jadi momentum pengumuman bakal calon wakil presiden Anies, panitia mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan acara kampanye atau apalah itu, tapi yang menjadi sorotan publik adalah penggunaan GBK sebagai tempatnya. Karena seperti yang kita tahu selama ini jika Anies sering banget mengkampanyekan Jakarta International Stadium atau JIS sebagai stadion kebanggaannya dan para pendukungnya. Tapi ternyata setelah dinyatakan gak layak dan tidak sesuai dengan standar oleh PSSI dan FIFA, serta ada insiden ambruknya tribun JIS, menjadikan Anies gak mau lagi menggunakan JIS dalam kegiatan apapun. Ini juga bisa jadi bukti loh jika JIS memang stadion gagal. Anies dan pendukungnya lebih memilih GBK daripada JIS yang Anies bangun. Selain itu, ini juga membuktikan kalau JIS itu cuma cocok untuk kegiatan agama saja. Nah, sampai sekarang aja sertifikat FIFA tidak pernah didapat, tapi ngaku-ngaku punya. Dari dulu Anies dan pendukungnya itu nggak tahu mana batas antara realita dan kebohongan. Soalnya yang busuk itu dimulai dari kepala. Tapi yang dilakukan oleh pendukung Anies tidak demikian. Mereka justru dengan mengirim pesan ada muatan politis yang pada akhirnya publik jadi tergoda untuk mengupasnya serba bernuansa politis. Sejak awal diangkat nama JIS oleh sang pemilik gagasan, ingat saja Anies memang sangat piawai dalam hal pemberian nama yang dibayangkan akan merangsang ingatan untuknya selama mungkin.
Ambil saja salah satu contohnya, perubahan nama rumah sakit jadi rumah sehat. Bukankah hal itu akan mengingatkan kita kepada sosok Anies? Meskipun cara kita mengingatnya justru berlawanan dengan tujuan awal dia melakukan perubahan tersebut. Atau ingatan kita pun niscaya terus tertuju kepada jenis alat transportasi yang dimiliki hampir oleh setiap orang. Tak lain tak bukan kaki. Meskipun lagi-lagi ingatan kita bukan karena tingkat pengetahuannya yang berbeda, melainkan karena ketidaklazimannya mengelompokkan sebuah objek sehingga tak pelak membuat seorang guru TK mengoreksinya bahwa kaki bukanlah alat transportasi seperti yang dimuat dalam buku pelajaran anak TK. Nah, kembali ke bahasan tentang JIS. Justru kita mencermati Anies lah yang menyerat wacana tentang stadion buah penamaannya itu bernuansa politis. Jika bukan karena pertimbangan politik, mana mungkin dia repot-repot mengubah namanya sementara yang itu. Bandingkan misalnya dengan Stadion Iwayan Dipa. Meskipun terbukti kemegahannya tidak meningkatkan penilaian pihak perwakilan FIFA yang tidak meloloskannya sebagai stadion dengan standar yang ditetapkan. Kesimpulannya, justru para pendukung Anies lah yang mempolitisasi JIS demi mengharumkan nama junjungannya dan bukan seperti kekhawatiran mereka seolah-olah renovasi yang diinginkan pemerintah sebagai bermuatan politis. Selain itu, Anies sendiri juga berharap bisa menggunakan JIS untuk kegiatan-kegiatan politik lain, tapi nyatanya Anies dan para pendukungnya malah mengingkarinya dengan memberikan anggapan jika JIS memang bermasalah dan tidak sesuai standar. Maka dari itu, Anies dan para pendukungnya memilih SUGBK sebagai venue utama dalam acara penguatan pemenangan Anies sebagai capres. Menjijikkan, bagaimana menurut Anda?